Jemaah rahimakumullah, hari ini kita akan membahas bagaimana kemarin tanggal 27 Rajab, jumhur ulama tanggal 27 Rajab itu adalah peristiwa besar yang terjadi pada diri Rasulullah, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Bicara tentang Isra Mi'raj berarti sebelum, ketika, dan setelah apa yang terjadi. Sebelum Isra Mi'raj, Rasulullah mengalami goncangan luar biasa secara hatinya, rohaninya, yaitu dua orang yang membela dakwahnya Rasulullah dengan ekonomi, dengan pengaruh dari keturunan yang luar biasa, yaitu dari paman beliau Abi Thalib dan istri beliau Khadijah binti Khuwailid wafat. Inilah yang membuat Rasulullah itu menjadi sedih yang luar biasa. Makanya dalam sejarah kenabian Rasulullah, sebelum peristiwa Isra Mi'raj ini, beliau mengalami yang disebut dengan Amul Hazn, tahun duka cita, di mana Rasulullah mengalami hal yang luar biasa dalam tahun itu. Orang kafir Quraisy makin menjadi-jadi, mencegah, melarang, dan mengembarkasi luar biasa kepada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah peristiwa wafatnya dua orang ini, Rasulullah SAW diberikan kabar gembira oleh Allah melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Sebelum Isra Mi'raj ini, Rasulullah kedatangan malaikat, malaikat Jibril alaihissalam. Dalam riwayat lain ada dua malaikat, malaikat Jibril dan malaikat Mikail, yang membelah dadanya Rasulullah SAW, yang menuju tempat yang belum pernah dialami oleh nabi-nabi yang lalu, yang diawali dengan peristiwa tahun duka cita, lalu dibelah dadanya, diisi iman, ilmu, hikmah oleh malaikat Jibril alaihissalam. Setelah itu Rasulullah SAW didatangi kendaraan yang luar biasa, kecepatannya buruk, kecepatan cahaya, kecepatan kilat, yang disebut dengan buruk, barqun, itu ada yang mengatakan adalah hewan yang berkaki empat, yang tingginya melebihi keledai tapi lebih kecil daripada kuda. Buruk itu artinya kilat, berarti kendaraan ini kendaraan yang Allah siapkan dari surga, kendaraannya khusus yang bisa melewati kecepatan cahaya. Kemudian ketika peristiwa Isra Mi'raj ini, Allah Subhanahu wa taala langsung menjelaskan di dalam surah Al-Isra ayat yang pertama, yang diawali dengan kata-kata tasbih. Peristiwa besar banjir di zaman Nabi Nuh, Allah tidak mengawali dengan kalimat tasbih. Peristiwa besar Nabi Musa membelah lautan, tidak diawali dengan kata tasbih. Peristiwa Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup oleh Namrus, tidak diawali dengan kalimat tasbih. Peristiwa Nabi Isa yang lahir dari wanita tanpa ayah, tanpa suami, tidak diawali dengan kalimat tasbih. Berarti peristiwa ini luar biasa, melebihi peristiwa-peristiwa yang sebelumnya dialami oleh para nabi dan rasul. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Awal kalimatnya adalah subhanallah allazi asra bi abdihi
lailan dan seterusnya. Jadi awal kata ini dengan kalimat tasbih. Apa maknanya? Yaitu Allah sampai mempertaruhkan kemahasuciannya ya dengan peristiwa yang luar biasa ini. Yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat yang sempurna ya dari seluruh makhluk yang Allah ciptakan, dan tidak ada sifat kekurangan. Makanya diawali dengan kalimat subhana. Peristiwa yang sangat luar biasa ini dengan kalimat subhana. Allah Subhanahu wa taala ya menjelaskan subhanalladzi asra. Nah, inilah kuncinya asra. Asra ini artinya Allah yang menjalankan, Allah yang aktif. Nabi itu pasif menerima. Jadi artinya kalau Allah yang menjalankan, mudah bagi kita untuk meyakini peristiwa ini terjadi. Ya, kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ya, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jika Allah berkehendak, kun jadi jadilah. Jadi bagi orang yang beriman, ketika peristiwa ini dengan kalimat asra, pasti yakin karena Allah yang menjalankan. Namanya Allah yang menjalankan, jangankan menjalankan seorang makhluknya, hambanya. Lebih daripada itu Allah menciptakan langit, bumi, matahari, bulan, bintang, planet, galaksi, mudah bagi Allah. Apalagi menjalankan hambanya. Ya, makanya tak heran ketika peristiwa Isra Mi'raj ini dijelaskan di waktu itu, ada 3 kelompok besar. Yang pertama yang percaya, yang kedua ragu-ragu, dan yang ketiga ya nggak percaya, bahkan berubah. Dulunya Rasulullah Muhammad SAW itu mendapatkan gelar Al-Amin. Setelah peristiwa Isra Mi'raj ini, Rasulullah diberikan gelar yang berbeda, Muhammad Al-Majnun. Kata orang-orang kafir, makin kafir, makin kurang ajar. Itulah kelompoknya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu yang lain, Abu Gosok, Abu Janda, itu nauzubillahi min zalik. Nah, siapa yang meyakini peristiwa ini terjadi? Yaitu yang pertama kali meyakini adalah Abu Bakar. Makanya mendapatkan gelar As-Siddiq, yang membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Bahkan ketika ditanya oleh orang-orang kafir, ya Quraisy, "Hai, sahabatmu tuh semalam mengadakan perjalanan dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, lalu menuju Sidratul Muntaha, melewati 3 alam sekaligus. Kamu percaya enggak?" Apa jawaban Abu Bakar As-Siddiq? Lebih daripada itu, kalau yang mengatakan Muhammad Rasulullah SAW, saya percaya, saya yakin, saya yakin-yakinnya. Nah, itu yang terjadi. Makanya diberikan gelar As-Siddiq, yang membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang ketiga yaitu kelompoknya ragu-ragu, yaitu orang-orang munafik. Dulunya memang masuk Islamnya ini karena nggak enak, karena saudara, ya, karena tetangga, atau karena yang lainnya, ya, karena kedudukan, karena harta. Nah, ketika peristiwa Isra Mi'raj ini makin ragu tentang Islam. Inilah kelompoknya Ubay bin Salul, orang-orang munafik dan seterusnya. Ya, kita ini diuji oleh Allah dengan peristiwa Isra Mi'raj. Orang beriman gampang memahaminya. Kenapa? Kalimatnya asra, Allah yang aktif. Bi'abdihi, dengan hambanya, Allah yang menjalankan hambanya. Kenapa Allah tidak menyebutkan kalimat ini dengan bi Muhammadin misalnya? Kenapa kalimatnya abdihi? Dijelaskan oleh para ulama tafsir, pertama bahwa abduhu, hamba Allah itu berarti Allah mengakui Nabi Muhammad itu sebagai hambanya. Saya tanya bapak-bapak sini, jamaah Masjid Nurul Falah ini hamba Allah atau siapa? Pasti kita mengakui kita ini hamba Allah. Itu pengakuan kita, masih murah. Nah, yang ini diakui oleh Allah.
Kita belum tentu Allah mengakui ini kita sebagai hambanya. Tapi kalau satu-satunya orang yang diakui sebagai hamba Allah yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abduhu, hamba Allah. Jadi diakui oleh Allah Rasulullah sebagai hambanya. Yang kedua, makna abdu artinya adalah kalimat abdun itu, seorang itu pasti dong ada jasad, ada ruh. Ya, kalau hanya jasad saja tanpa ruh namanya apa? Mayit. Kalau ruh saja tanpa jasad namanya apa? Namanya hantu, ya. Jadi Rasulullah ini mengalami Isra Mi'raj jasad dan ruh. Sebab ada orang yang mengatakan Rasulullah itu Isra Mi'raj itu hanya ruhnya saja, berarti mimpi dong. Nah, ternyata tidak. Penjelasan para ulama mengatakan bahwasanya peristiwa Isra Mi'raj itu dialami oleh Nabi Muhammad jasad dan ruh kedua-duanya. Jadi bukan jasad saja, bukan ruh saja. Jadi beliau mengalami langsung jasad dan ruh. Ini kalimatnya, maknanya bi'abdihi, hambanya. Lailan, pada waktu malam. Nah, ini berarti peristiwa Isra Mi'raj ini bukan di siang hari, tapi terjadi di malam hari. Sama dengan peristiwa Allah turunkan Al-Quran, nuzulul Quran, peristiwa Lailatul Qadar juga terjadi malam hari, dan peristiwa Isra Mi'raj pun terjadi di malam hari. Makanya sholat yang paling indah itu sholat malam, lailan. Kemudian minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, ke Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Kenapa Masjidil Haram? Karena pertama, awwalu masjidi udi'a fil ard Masjidil Haram. Masjid yang pertama kali dibangun adalah Masjidil Haram, itu Ka'bah. Sebagaimana juga dalam Al-Quran, inna awwala baitin wulida linnas lallazi bi Bakkata mubaraka wa hudan lil alamin. Sesungguhnya pertama rumah manusia yang dibangun adalah di Bakkah, di Ka'bah yang diberkahi oleh Allah, wa hudan lil alamin, dan menjadi petunjuk bagi semesta alam. Nah, Ka'bah ini dibangun oleh Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail alaihissalam. Jadi masjid yang pertama. Makanya mengawali peristiwa Isra Mi'raj ini dari Masjidil Haram. Kemudian yang kedua, kenapa Masjidil Haram? Karena masjid satu-satunya kalau kita beribadah pahalanya 100.000 rakaat. Ya, 1 rakaat di Masjidil Haram pahalanya sama dengan 100.000 rakaat. Jadi kalau kita sholat di Masjid Nurul Falah 100.000 rakaat, itu sama dengan sholat di Masjidil Haram hanya satu rakaat. Begitu luar biasanya. Makanya kenapa orang berbondong-bondong ingin melaksanakan ibadah haji, ibadah umroh, karena di antara pahalanya luar biasa. Kita 1 rakaat aja pahalanya sampai 100.000 rakaat. Itu yang menyebabkan kenapa Rasulullah SAW Isra Mi'raj itu diawali dari Masjidil Haram. Bukan dari mana-mana, tapi dari Masjidil Haram. Kemudian yang berikutnya ada alasannya adalah karena Masjidil Haram itu ya tempat kiblatnya umat manusia. Ya, tempat kiblat umat manusia adalah Masjidil Haram. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah ya Masjidil Haram ini adalah masjid yang lebih utama dibandingkan seluruh masjid di seluruh dunia. Ya, pahalanya berlipat ganda, dan kalau maksiat pun dosanya berlipat ganda. Jadi kalau ada orang melakukan maksiat, misalnya ada copet yang mencuri uang jamaah sedang tawaf, sedang sa'i, maka dosanya sama dengan pahalanya. Kalau dosanya di pondok dia melakukan copet itu cuma 1, tapi kalau di sana 100.000 dosanya, saking besar-besarnya dosanya. Jadi artinya dilipat gandakan dosa orang yang melakukan maksiat di Masjidil Haram. Nah itu. Kemudian yang berikutnya, sampai-sampai kita tidak boleh dilarang untuk memotong kalau ada pohonan di Masjidil Haram, di tanah haram.
sedang tidak boleh menangkap binatang buruan, apalagi sampai membunuhnya ya di Masjidil Haram. Kenapa? Karena ada tanah haram, karena tanah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga masjid yang orang-orang kafir itu tidak boleh masuk ke dalam masjid. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidil haram ba'da amim haja. Ai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik, orang kafir itu najis, janganlah mereka mendekati saja. Wala yaqrabul masjidil haram, ke Masjidil Haram. Mendekati saja nggak boleh, apalagi masuk ke Masjidil Haram. Itu diantara kenapa Rasulullah SAW Isra Mi'raj itu diawali dari Masjidil Haram. Kemudian menuju kemana? Ke Masjidil Aqsa. Kenapa Masjidil Aqsa? Pertama, karena masjid yang dibangun oleh dua nabi, yaitu Nabi Ishak lalu disempurnakan oleh Nabi Yakub. Dan Nabi Ishak adalah anaknya dari Nabi Ibrahim, Nabi Yakub adalah apa? Cucunya dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi artinya masih keturunan satu nabi, satu nasab, itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang kedua, kenapa ke Masjidil Aqsa? Karena Masjid Aqsa itulah tempat kiblat yang pertama sebelum umat Islam ke Masjidil Haram. Jadi dulu itu Pak, ya Rasulullah sampai berkali-kali berdoa kepada Allah agar berpindah kepada Masjidil Haram, karena memang Masjid Aqsa itu dulunya adalah tempat kiblatnya umat manusia sebelum pindah kembali kepada Masjidil Haram. Tuh, ya. Jadi Masjid Aqsa itu ya pertama orang-orang melaksanakan kiblat umat seluruh manusia itu adalah pertama adalah umat Islam, dan seluruh orang-orang agama yang lainnya pun kiblatnya sama, yaitu Masjidil Aqsa. Tapi setelah Rasulullah berdoa kepada Allah, makanya akhirnya berpindah kembali ke Masjidil Haram. Makanya kalau ada di sana itu ada yang namanya Kiblatain, Masjid Kiblatain. Apa itu Masjid Kiblatain? Sejarahnya dalam masjid yang berpindahnya ya dalil Al-Qur'an, Allah perintahkan yang awalnya kiblat itu ke Masjidil Aqsa kembali kepada Masjidil Haram. Kemudian yang berikutnya, kenapa Masjidil Aqsa tempat hijrahnya Rasulullah SAW? Karena seluruh nabi-nabi itu umumnya adalah dari Palestina, dari Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis. Itu yang menyebabkan Rasulullah SAW belajar dari sejarah. Jadi yang menyebabkan diantaranya seperti itu. Alhamdulillah wa syukurillah, Ahad minggu yang kedua kemarin di Kolbun Salim itu sudah kedatangan tamu langsung dari Palestina, dari Masjidil Aqsa di Palestina, ya, dari jalur Gaza. Nah, itu tentang peristiwa Isra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allazi barakna haulahu, Allah berikan keberkahan buat sekelilingnya. Keberkahan dari Masjidil Haram, keberkahan dari Masjidil Aqsa. Haulahu linuriyahu, tujuannya. Apa tujuan Allah adanya Isra Mi'raj? Untuk diperlihatkan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Kemudian yang kedua Mi'raj. Nah, Mi'raj ini Allah jelaskan di surah yang lain. Allah jelaskan di surah ke-70, surah Al-Ma'arij ayat 3 dan 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minallahi zil ma'arij. Yang datang dari Allah itu ada tempat-tempat naik. Ta'rujul malaikatu warruhu ilahi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Malaikat-malaikat, seluruh para malaikat dan malaikat Jibril yang naik kepada Allah menuju langit itu cukup 1 hari atau 1 malam. Tetapi kalau dilakukan oleh manusia, kana miqdaruhu khamsina alfasanah, itu diperlukan waktu selama 50.000 tahun. Jadi kalau dilakukan Mi'raj oleh malaikat hanya cukup 1 malam. Tapi kalau dilakukan oleh manusia dengan kemampuan ilmu pengetahuan, dengan kecanggihan, misalnya pesawat,
ulang-alik kah, pesawat jet lah, atau pesawat apapun yang dimiliki oleh kemampuan manusia, itu perlu waktu 50.000 tahun. Makanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuju ke Sidratul Muntaha, itu dengan eskalator khusus yang disebut dengan Sulamul Jannah, tangga dari surga. Jadi dari mana itu tempatnya? Yaitu di Masjidil Aqsa. Nah, inilah alasan kenapa Rasulullah itu mi'rajnya dari Masjidil Aqsa. Ternyata Masjidil Aqsa itu adalah masjid yang menuju ke langit pertama terus menuju Sidratul Muntaha, itu adalah ada tempat khusus. Ya, kalau yang pernah ziarah ke Masjidil Aqsa mungkin bisa melihat ya bagaimana tempat khusus yang disiapkan Allah Subhanahu wa taala dengan Sulamul Jannah itu ada di Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha. Ya. Kemudian kita lihat sejarahnya. Ketika Isra Rasulullah dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa itu, Rasulullah itu mengalami atau singgah di beberapa tempat. Kenapa Rasulullah singgah ke beberapa tempat? Karena pertama, belajar dari senior. Mulai beliau singgah di Bukit Tursina. Ya. Lalu Rasulullah bertanya, "Ini tempat apa, hai Jibril?" "Inilah tempat di mana Nabi Musa menerima kitab Taurat." Kemudian singgah di Yasrib. "Ini tempat apa ya Jibril?" "Inilah tempat nanti kali engkau akan melakukan hijrah yang menjadi Madinatul Munawwarah." Kemudian singgah di Bethlehem. "Tempat apa ini?" "Ini tempat di mana dilahirkan manusia suci yang tidak punya ayah, yaitu Nabi Isa binti Maryam." Ya, jadi belajar daripada senior, yaitu belajar kepada Nabi Musa dan belajar kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian sampai di Masjidil Aqsa, Rasulullah diberikan 2 gelas air. Yang pertama isinya air minum, susu. Yang kedua air arak, minuman keras. Lalu Rasulullah diperintahkan oleh malaikat Jibril, "Ambil, minum yang kau pilih, silahkan pilih, ambil, minum." Maka Rasulullah langsung memilih air susu. "Sodakta," kata malaikat Jibril, "benar, seandainya kau memilih air arak, umatmu akan menjadi pemabok semua." Auzubillahi min zalik. Ini diantara hikmahnya. Apa maknanya? Hakikatnya adalah hidup ini pilihan. Ketika kita dari bangun tidur sampai tidur kembali, kita kan disuruh memilih mana susu, mana arak, mana surga, mana neraka, mana pahala, mana dosa. Kita disuruh memilih itu. Nah, Rasulullah mengajarkan kita kepada memilih yang baik, yaitu memilih air susu, yaitu kebaikan, simbol daripada kebaikan. Dalam perjalanan Isra Mi'raj ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami panggilan-panggilan yang aneh. Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, dalam perjalanan Isra Mi'raj ini Rasulullah dipanggil dari suara sebelah kiri. Kemudian ditanya, "Hai Jibril, ini panggilan apa ini?" "Panggilan dari wanita, hati-hati." Kemudian panggilan dari sebelah kanan, "Hai Jibril, ini panggilan apa ini?" "Ini panggilan dari ahlul kitab, orang-orang Yahudi." Jadi panggilan-panggilan itu Rasulullah tidak menoleh. Ya, panggilan-panggilan itu tidak menoleh. Kemudian sampai di Masjidil Aqsa, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para nabi yang sudah menunggu melakukan sholat. Ini dalam sebuah riwayat, ya, dalam sebuah riwayat, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat 2 rakaat di Masjidil Aqsa. Kemudian setelah itu Rasulullah menuju tempat Sulamul Jannah. Nah, ketika Rasulullah menuju tempat ke Sulamul Jannah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuju langit pertama, berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam, mengucapkan salam. Kemudian langit kedua berjumpa dengan Nabi Yahya, Nabi Ishak alaihissalam. Langit ketiga berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam.
Langit keempat berjumpa dengan Nabi Idris alaihissalam. Langit kelima berjumpa dengan Nabi Harun alaihissalam. Langit keenam berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Langit ketujuh berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kemudian setelah itu sampai di Baitul Ma'mur bersama para malaikat dan para nabi. Rasulullah SAW memimpin sholat berjamaah di Baitul Ma'mur. Apa itu Baitul Ma'mur? Baitul Ma'mur itu dulunya adalah Ka'bah yang ada di Masjidil Haram, lalu diangkat oleh para malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika zaman Nabi Nuh ada banjir yang luar biasa besarnya. Jangankan rumah, ya, sampai gunung pun kelelep dengan banjir itu. Makanya Allah perintahkan Ka'bah itu diangkat oleh malaikat Jibril dan malaikat yang lain, lalu ditaruh di Baitul Ma'mur. Itulah tempat tawafnya para malaikat, tempat tawafnya para nabi dan para rasul. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW mengalami hal yang luar biasa yang hanya dialami oleh Rasulullah SAW, yaitu Allah perlihatkan surga dan neraka. Di antaranya Rasulullah dalam perjalanan di surga itu melihat banyak orang yang menanam biji, lalu bijinya itu langsung tumbuh, langsung berbuah, terus menerus, gak ada hentinya. Lalu Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, apakah arti ini ya Jibril? Maka malaikat Jibril menjawab, inilah gambaran umatmu yang dia dermawan, ya, memiliki hartanya lalu diinfakkan di jalan Allah dengan zakat, dengan wakaf, dengan infak, dengan sedekah, dengan amal jariahnya, maka Allah berikan pahala sampai 700 kali lipat. Bahkan wallahu yudha'iful liman yasha, Allah lipat gandakan bagi hambanya yang Allah kehendaki. Ini gambaran bagi orang yang dermawan. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW menuju ke dalam surga mencium yang sangat harum. Lalu bertanyalah kepada malaikat Jibril, hai Jibril, ini bau apa ini yang sangat harum wanginya? Surga harum, tapi kok ada harum yang spesial, apa ini? Lalu malaikat Jibril menjawab, inilah wanginya kuburan Masitah, seorang juru sisirnya putri Fir'aun dan keluarganya yang mempertahankan imannya, mempertahankan akidahnya, yang direbus oleh Fir'aun laknatullah alaih. Akhirnya Allah berikan karunia seperti itu. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW dalam perjalanan menuju neraka. Lalu di dalam neraka Rasulullah melihat sekelompok orang memukul kepalanya sendiri dengan palu, dengan dari besi, sehingga kepalanya pecah. Ya, dia ambil palu, dia pukul kepalanya sendiri, pecah. Tapi anehnya setelah itu jadi kepala lagi, dia ambil palu lagi, dia pukul lagi, martil lah, palu itu martil, pecah lagi. Rasulullah bertanya kepada malaikat, hai Jibril, siapa orang ini? Inilah perumpamaan orang-orang yang zalim kepada dirinya sendiri. Ya, dia zalim kepada dirinya sendiri, maka dia nanti memukul kepalanya. Kemudian yang berikutnya Rasulullah diperlihatkan manusia yang setengah telanjang. Mereka seperti binatang yang digembalakan. Mereka memakan pohon yang berduri dari batu bara, yaitu makanan dari neraka jahanam. Mulai kejadian ini Rasulullah bertanya, siapakah ini ya Jibril? Jibril menjawab, itulah gambaran orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan, tapi tidak dia manfaatkan, dia disiksa oleh Allah seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW melihat lagi dalam perjalanan menuju neraka, melihat segerombolan manusia yang sedang menghadapi daging yang matang, yang nikmat, tapi mereka malah memakan daging yang mentah, busuk. Sehingga Rasulullah bertanya, hai Jibril, apakah arti ini semuanya? Jibril menjawab, inilah gambaran umatmu nanti. Dia sudah punya istri yang cantik, yang solehah, halal, tapi mencari yang lainnya, berzina dengan yang lain, yang disebut dengan apa itu? Selingkuh. Ya, ada om-om senang, ada tante-tante girang. Nah itu nanti itu dia memakan makanan yang busuk. Nauzubillahi min zalik.
Kemudian dalam perjalanan lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat sebatang kayu yang merintangi jalan manusia, di mana setiap orang yang lewat di situ bajunya akan robek. Siapakah ini? Inilah lambang dari umatmu yang sedang duduk di jalan mengganggu orang yang sedang lewat dan dia merampoknya. Allah Akbar. Kemudian dalam perjalanan lagi ada orang yang berenang di sungai darah, dilempari dengan batu yang luar biasa, mengerikan sekali. Jadi orang berenang di sungai darah lalu dilempari oleh batu-batu. Siapakah ini ya Jibril? Itulah gambaran orang-orang yang suka memakan harta haram, korupsi, riba dan seterusnya. Nauzubillahi min zalik. Kemudian dalam perjalanan di neraka Rasulullah SAW diperlihatkan ada orang yang menumpuk kayu bakar yang tidak kuat mengangkatnya, tapi ditambah lagi. Siapakah ini hai Jibril? Malaikat Jibril menjawab, itulah gambaran umatmu yang sudah punya jabatan, tapi malah dia berkhianat mencari jabatan yang lain. Udah punya jabatan, ingin jabatan lagi. Udah punya jabatan, ingin jabatan lagi. Rakus dengan jabatannya. Nauzubillahi min zalik. Ma min abdin yastarji'illahu ra'iyatan yamutu yauma yamutu wa huwa 'aghasun li ra'iyati illa haramallahu 'alaihil jannah. Setiap orang yang diberikan tugas memimpin rakyat, lalu orang itu mati dalam keadaan berkhianat kepada rakyatnya, pasti dia diharamkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nauzubillahi min zalik. Kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanannya. Dalam perjalanan di neraka Rasulullah menyaksikan segerombolan manusia yang menggunting bibirnya sendiri dengan gunting dari besi. Setiap kali ia gunting bibirnya, bibir itu kembali lagi utuh. Sakit luar biasa, kembali utuh, dia gunting lagi, terus menerus begitu. Hai Jibril, siapakah mereka itu? Itulah menggambarkan orang-orang yang suka berbicara tapi dia tidak pernah melakukannya. Dia suka memfitnah orang, dia suka menggibahi orang. Nauzubillahi min zalik. Kemudian dalam perjalanan menuju neraka, Rasulullah juga diperlihatkan Allah Subhanahu wa ta'ala melihat segerombolan orang yang menggaruk-garuk muka dan dadanya sendiri dengan kuku yang tajam dari tembaga. Melihat yang dahsyat ini, Rasul bertanya, "Hai Jibril, siapakah ini?" Inilah umatmu yang suka memakan daging sesamanya orang lain. Artinya dia suka membunuh orang lain tanpa alasan yang hak. Nauzubillahi min zalik. Nah, jadi kejadian-kejadian neraka dan surga itu Allah perlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Sidratul Muntaha. Lalu malaikat Jibril minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak bisa mendampingi menuju Allah, menuju Sidratul Muntaha. Rasulullah sendiri. Kenapa saya sendiri? Padahal engkau selalu mendampingiku dari Masjidil Haram, terus menuju Masjidil Aqsa, lalu menuju langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, diperlihatkan neraka surga. Kenapa sampai di sini engkau tidak mengikuti? Lalu malaikat Jibril berkata, memang tugas saya cuma sampai di sini. Seandainya Allah menugaskan sampai terus, saya akan ikuti. Cuma tugas saya sampai di sini, sampai ke langit ke-7. Tidak bisa melewati terus. Istilahnya akan gosong gitu ya. Tidak akan bisa mengikuti Rasulullah SAW sampai ke Sidratul Muntaha. Kemudian Rasulullah sendiri ke Sidratul Muntaha, lalu mengucapkan salam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Jadi Allah mendengar salamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjawab, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mendengar jawaban Allah, ya, diberikan oleh Allah keselamatan, keberkahan, kasih sayang Allah. Rasulullah tidak egois, dia ingin bukan hanya dia yang mendapatkannya. Maka Rasulullah menjawab, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Semoga keselamatan untuk hamba-hamba saleh, hamba-hambamu yang saleh, wala ibadikal salihin,
Mendengar jawaban itulah ya para malaikat yang berada di Baitul Ma'mur di langit ketujuh bersama para nabi bersyahadat dan berselawat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, yang menarik ini ucapan yang kita baca dalam apa, Pak? Dalam tahiyat. Itulah dialog ucapan Rasulullah mengucapkan salam kepada Allah, lalu Allah menjawab, dan Rasulullah pun terkesan dengan jawaban Allah, dan para malaikat mendengar jawaban itulah dia bersyahadat dan berselawat. Makanya Rasulullah mengatakan as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'raj, naiknya kita ke langit. Naik ke langit. Ketika kita salat, bayangkan kalimat itu terjadi ketika Rasulullah sedang mi'raj, sedang naik, sedang Sidratul Muntaha. Ketika kita membaca at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah, segala penghargaan, segala penghormatan, segala keberkahan milikmu ya Allah. Nah, kita tuh sedang mengucapkan itu kepada Allah. Bayangkan ucapan Rasulullah terjadi pada kita ketika sholat. Lalu Allah jawab, assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Ya, semoga keselamatan untukmu hai Nabi Muhammad SAW dan rahmat untukmu. Lalu Rasulullah menjawab, assalamu alaina, keselamatan untuk kami dan hamba-hamba Allah yang saleh, wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Singkat cerita, setelah salawat, setelah salam itu Allah perintahkan sholat 50 waktu. Nah, kemudian turun berjumpa dengan Nabi Musa, yang minta keringanan kepada Allah. Umatku tidak akan sanggup 50 waktu. Diberikan keringanan menjadi 10 waktu. Terus kata kata Nabi Musa, umatmu masih belum sanggup, minta keringanan kepada Allah. Akhirnya berkali-kali bolak-balik menjadi 5 waktu. Nabi Musa pun berkata, umatku tidak akan sanggup, coba minta keringanan. Kalau bisa hanya 1 waktu. Nah, akhirnya cukup 5 waktu, umat Rasulullah akan sanggup melaksanakannya. Zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Inilah perintah 50 waktu awalnya, Pak. Awalnya 50 waktu menjadi 5 waktu. Ya, bayangkan kalau sholat 50 waktu, Pak. Gimana, Pak? Masya Allah, kita tidak akan sanggup melaksanakannya. Berkali-kali kita ya sholat mulu, baru makan selesai sholat, baru selesai mandi sholat, baru selesai ini sholat lagi. Ya Allah ya Rabbana. Tapi ternyata sholat yang kita kerjakan 5 waktu itu sama dengan sholat 50 waktu, pahalanya sama. Nah, kemudian yang perlu diingat, apa hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj? Pertama, kemahakuasaan Allah. Ya, Allah ini maha berkuasa. Begitu hebatnya peristiwa ini sampai Allah mempertaruhkan dengan kalimat subhana. Makanya kita harus ingat, Pak, ya, bahwa ada yang disebut peristiwa kauniyah. Tapi juga harus kita ingat ada peristiwa robbaniyah. Apa kauniyah itu? Sebab akibat. Ada manusia karena ada ayah dan ibu. Tapi kalau Allah berkehendak, robbaniyah, di luar kebiasaan. Ada manusia yang nggak punya ayah, nggak punya ibu, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Yang hanya punya ibu, Nabi Isa hanya punya ibu, ya, yaitu Maryam. Zaman sekarang juga ada Maryam yang punya anak nggak punya bapak. Nauzubillahi min dzalik. Itu beda ya, Pak. Nah, apalagi contohnya, api itu panas menurut kita, itu kauniyah, tapi menurut Allah netral. Allah berkehendak. Ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Namrus, Allah berfirman, ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Hai api, dingin sejuk, selamatkan Nabi. Nabi Ibrahim selamat, kedinginan bahkan dengan api bakarnya. Itu namanya peristiwa robbaniyah. Nah, Isra Mi'raj juga peristiwa robbaniyah, kemahakuasaan Allah. Sama dengan kita sehari-hari ini. Ada orang menjemput rezeki dengan caranya, itulah namanya kauniyah, sebab akibat. Ya memang harus kita jemput rezeki itu, walaupun Allah sudah tentukan rezeki seseorang.
kita harus bekerja dan seterusnya. Tapi ada hamba Allah yang Allah berikan rezeki yang disebut dengan min haitsu la yahtasib. Seperti Maryam, dia full 24 jam beribadah di Baitul Maqdis, ya. Full 24 jam tuh beribadah. Siti Maryam ibunya Nabi Isa alaihissalam, full ibadah. Nah, bagaimana dia dapat makanan? Allah turunkan langsung dari surga. Allah Akbar. Jadi kalau Bapak pengen dapat rezeki dari surga, nggak usah pulang-pulang dari masjid. Insya Allah. Insya Allah pokoknya ya, insya Allah. Itu namanya rezeki min haitsu la yahtasib, itu berbeda. Nah, Isra Mi'raj itu seperti itu. Hikmah yang pertama, kemahakuasaan Allah. Hikmah yang kedua, Isra Mi'raj ini perintah sholat 5 waktu. Nah, perintah sholat 5 waktu ini berbeda dengan perintah-perintah yang lain. Kalau perintah lain itu Allah cukup turunin ayat. Allah perintahkan puasa, Allah cukup turunkan ayat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Allah perintahkan zakat, cukup turun ayat. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkim biha. Perintah haji cukup turun ayat. Walillahi 'alan nasi hijjul bait. Tapi perintah sholat tidak cukup Allah turunin ayat aqimus sholat, tapi Allah langsung memanggilnya. Kenapa, Pak? Pertama, sholat ibadah tidak tergantikan. Kita sehat wajib sholat, kita sakit wajib sholat, di rumah wajib sholat, di perjalanan wajib sholat. Beda dengan perintah lain. Perintah puasa itu bisa diganti dengan ibadah yang lain karena uzur, karena sakit, karena tua, diganti dengan fidyah. Zakat bagi yang mampu, yang tidak mampu mendapatkan zakat, orang miskin, fakir, ya kan? Haji, apalagi ibadah haji, manis tato'a ilahi sabila, bagi yang mampu menjalankannya. Tapi kalau sholat nggak bisa digantikan. Kemudian yang kedua, ibadah sholat ini adalah tiang agama, ya, imaduddin. Ya, kalau ibadah lain bukan tiang agama. Kenapa? Karena kalau tiangnya kokoh, ibadah lain menjadi kokoh. Yang dia mendirikan sholat berarti agamanya kokoh, kuat. Tapi kalau dia meninggalkan sholat, maka runtuh agamanya. Walaupun dia rajin puasa, zakat, haji, kalau dia nggak sholat, runtuh agamanya. Kemudian yang ketiga, awwalu ma yuhasabu as-shalah. Yang pertama kali diperiksa, dihisab adalah sholat. Sholat kita diterima, puasa, zakat, sedekah, haji, semuanya diterima. Sholat kita ditolak, berarti semua ibadah kita ditolak oleh Allah. Karena itu Isra Mi'raj adalah hikmahnya perintah sholat 5 waktu. Mari kita perbaiki 5 waktu kita. Sudahkah kita menjalankannya benar? Sudahkah khusyuk? Sudahkah di awal waktu? Sudahkah berjamaah? Kita perbaiki lagi. Ya, persyaratan ibadah terbaik itu ada 4. Pertama, awal waktu. Ya, khairul a'mal as-salatu ala waqtiha. Yang kedua, berjamaah. Salatul jamaah afdal min salati baji bisab'i wa isrina darajat. Yang ketiga, di masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Makanya Isra Mi'raj itu dari masjid ke masjid, agar kita selalu ke masjid. Lalu yang terakhir, khusyuk. Qad aflal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashin. Inilah hikmah yang terbesar dari peristiwa Isra Mi'raj adalah ibadah salat 5 waktu. Mudah-mudahan ya peristiwa Isra Mi'raj ini memberikan mahkamah kesadaran bagi kita, kemahakuasaan Allah yang luar biasa, dan kita terus memperbaiki sholat kita sehingga di akhir hidup kita dalam keadaan terbaik, melaksanakan ibadah yang terbaik. Kalau kita biasa melaksanakan ibadah yang terbaik, yakinilah Allah pasti memberikan kehidupan yang terbaik, rezeki yang terbaik, rumah tangga yang terbaik, keturunan yang terbaik, wafat terbaik, dan masuk surga yang terbaik. Bi barakati wa karamati wal mujadi suratul Fatihah.